Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Markus 11 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Yesus menyucikan bait Allah, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka. Katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya,
Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pohon ara yang sudah kering nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus 11 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, dari jauh ia melihat sebatang pohon ara yang daunnya lebat. Jadi ia pergi ke pohon itu untuk melihat apakah ada buahnya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah pengikut Kristus yang berbuah. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Wike Whitmer. Mari kita mulai kisah inspiratif. Awalnya Cindy sangat bersemangat memulai pekerjaan barunya di sebuah organisasi nirlaba. Sungguh sebuah kesempatan emas untuk membuat perubahan. Namun, ia mendapati rekan-rekan kerjanya tidak memiliki semangat yang sama dengannya. Mereka justru mengolok-olok misi perusahaan dan mencari-cari alasan untuk membenarkan kinerja mereka yang buruk, sambil mencari pekerjaan lain yang menawarkan posisi yang lebih menguntungkan. Cindy pun menyesal pernah melamar untuk pekerjaan tersebut. Apa yang tampak baik dari luar ternyata mengecewakan di dalam. Inilah masalah yang dimiliki Yesus dengan pohon ara yang disebutkan dalam bacaan hari ini. Meski belum musimnya, daun-daun yang ada menandakan bahwa mungkin pohon tersebut sudah berbuah. Ternyata tidak. Pohon itu berdaun banyak, tetapi tidak berbuah. Yesus kecewa, lalu mengutuk pohon ara tersebut. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Esoknya, pohon ara itu sudah kering. Yesus pernah berpuasa selama 40 hari. Jadi dia tahu bagaimana menahan lapar. Dia mengutuk pohon ara tadi bukan karena dia lapar, melainkan karena dia ingin mengajarkan sesuatu. Pohon ara tersebut melambangkan Israel, yang memiliki tanda-tanda keagamaan sejati, tetapi telah gagal memahami inti agama mereka. Mereka hendak membunuh anak Allah, Mesias mereka. Alangkah parahnya kegagalan mereka. Mungkin kita terlihat baik dari jauh, tetapi Yesus melihat kita dari dekat dan mencari buah yang hanya dapat dihasilkan oleh Roh Kudus pada diri kita. Buah itu tidak perlu spektakuler, tetapi harus bersifat supernatural seperti kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang bertumbuh di tengah masa-masa sukar. Dengan bergantung pada Roh Kudus, kita akan dapat menghasilkan buah yang dikehendaki Yesus. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, buah apa yang dapat orang lain lihat dalam diri Anda? Apa yang perlu Anda lakukan supaya berbuah semakin lebat? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Pohon ara yang tidak berbuah dan kering, yang mewakili gambaran bangsa tidak setia yang akan segera dilibas oleh musuh-musuhnya, merupakan gambaran yang umum ditemukan dalam Perjanjian Lama. Seringkali, pusat dari kebobrokan iman Israel adalah penyalahgunaan yang terjadi dalam ibadah di Bait Allah, dan para nabi menggunakan pohon ara yang kering sebagai peringatan tentang kehancuran Bait Allah. Bagian yang dikutip di Markus 11 ayat 17 adalah salah satu contohnya. Yesus mengutip Nabi Yeremia, yang menegur Yehuda karena mengira bahwa kerajinan mereka beribadah di Bait Allah akan menghapus dosa penyembahan berhala yang mereka perbuat.
Memberitakan Injil dengan kata-kata Roh Kudus. Markus 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ada pengalaman orang saat memberitakan Injil melalui pertanyaan yang diberikan kepadanya. Menurutnya dari kemampuannya sendiri, dia tidak akan mungkin mampu memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Misalnya, apakah ajaran Trinitatis dalam kekristenan? Mengapa Tuhannya orang Kristen itu beranak? Mengapa orang Kristen tidak berpuasa? Tetapi dalam situasi terdesak itu, ada banyak kesaksian orang percaya bahwa mereka mampu menjawabnya dengan kata-kata yang baik dan benar. Tetapi setelah usai perbincangan itu, mereka sadar bahwa jawaban yang mereka sampaikan itu sama sekali bukan dari pikiran mereka sendiri, dan seolah-olah ada kekuatan lain yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengatakannya. Pengalaman itulah yang disebutkan dalam nas hari ini. Dalam memberitakan Injil dengan kata-kata, sering terjadi bukan berasal dari kata-kata kita, tetapi berasal dari kata-kata Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita untuk menjelaskan perkara iman kita kepada Yesus Kristus. Karena kemampuan kita untuk menjelaskannya terbatas adanya. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kita mampu berkata-kata untuk menjelaskan apa yang kita imani kepada orang lain. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa untuk memberitakan Injil atau sebagai pemberita Injil itu adalah merupakan tugas kita bersama. Bukan hanya tugas pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang melayani lewat pelayanan misi. Karenanya, kita harus mau mengabarkan Injil kepada siapapun. Kita tidak perlu takut dalam memberitakan Injil kepada orang lain. Saat kita memberitakan Injil, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan berkata-kata melalui Roh Kudus-Nya, sehingga orang yang kita injili dengan mudah mengerti dan memahami serta menerima kabar baik yang kita beritakan. Jika kita mengaku orang Kristen, maka tidak lain tugas kita adalah mengabarkan kabar baik yang telah kita terima, kabar yang telah merubah hidup kita. Mengabarkan Injil bukan untuk memaksa orang lain menjadi Kristen, yang dapat membuat kita khawatir untuk ditegur, diejek, hingga diusir, diterima atau tidak itu sudah menjadi konsekuensi kita. Dalam Markus 8 ayat 38 dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Sebagai orang percaya, kita harus meminta kepada Tuhan kemampuan untuk berkata-kata berkat untuk memberikan keberanian menceritakan mukjizat Tuhan kepada orang lain yang belum percaya. Markus 13 ayat 11 mengatakan, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus.
Bisa saja kita berdalih bahwa kita bukan orang yang fasih lidah dalam memberitakan Injil Kristus. Tetapi kita harus ingat pengalaman Nabi Yesaya. Pada waktu suara Tuhan berseru, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Roh Ilahi itu menggerakkan hati untuk menyambut, "Ini aku, utuslah aku." Setelah Yesaya bersedia menjadi hambanya, maka Tuhan pun menyentuh bibir Yesaya agar menjadi orang yang fasih lidah dalam berkata-kata. Jika kita meminta kuasa fasih lidah dalam berkata-kata, maka kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang bijaksana dan suci. Maka kita akan memiliki hikmat untuk mengetahui apa yang harus diucapkan dan apa yang tidak perlu diucapkan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena itu, beritakanlah Injil Kristus kepada semua orang baik atau tidak baik keadaannya. Jangan mencobai Tuhan, Allahmu. Lukas 4 ayat 12 Yesus menjawabnya. Katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu. Arti dari mencobai Tuhan adalah menantang Tuhan dengan meragukan kekuasaannya melalui ucapan-ucapan yang bernada cemoohan kepada Tuhan. Hal ini disebabkan oleh hati yang bebal dan tidak percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel berulang kali tidak menjaga mulutnya dari berbuat dosa. Mereka terpancing dengan situasi sulit dan keadaan lainnya, sehingga mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Mencobai Tuhan bisa dilakukan secara langsung dengan kesadaran penuh untuk melawan Allah atau memberontak kepada Allah. Bisa pula diakibatkan oleh diri sendiri karena kurang mengerti, minim dalam pemahaman, akhirnya terbawa dan terjebak dalam arus yang salah, dan tanpa sadar, mereka telah mencobai Tuhan. Pernahkah kita mencobai Tuhan? Kita barangkali mengingkarinya. Tapi fakta menunjukkan bahwa banyak orang Kristen telah mencobai Tuhan, dengan atau tanpa sengaja. Yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka yang mencobai Tuhan tetapi menganggapnya sebagai sebuah ekspresi iman yang benar. Dengan klaim Alkitabiah, tampillah bermacam-macam tindakan mencobai Tuhan. Sementara yang disebut Alkitabiah itu nyaris tidak jelas. Apakah yang dimaksud dengan Alkitabiah? Apakah kalau menyitir ayat kitab suci lalu sebuah khotbah disebut Alkitabiah, untuk sebuah ayat Alkitab, bisa muncul penafsiran yang beragam dan saling bertolak belakang. Karena itu setialah pada Alkitab. Setialah pada konteks dan latar belakang ayat yang diangkat. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa kita mau mencobai Tuhan? Apakah faktor yang menyebabkan kita mencobai Tuhan? Ada beberapa faktor yang membuat kita mencobai Tuhan, yakni: pertama, karena didorong hawa nafsu. Paulus menuliskan bahwa penyebab kita mencobai Tuhan adalah karena ingin memuaskan hawa nafsunya. Dengan bertolak dari pengalaman perjalanan bangsa Israel, Paulus memberikan wawasan bagi umat Korintus agar tidak terperangkap dalam kesalahan fatal yang sama.
Pengalaman perjalanan bangsa Israel berisi rentetan peristiwa pengkhianatan kehendak Tuhan karena didorong oleh kecenderungan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Untuk memuaskan nafsu mereka, mereka membuat patung dari tuangan emas dan menyembahnya. Beberapa kebiasaan kafir dari Mesir mereka bawa dan praktikkan, termasuk juga melakukan pesta seks yang merupakan bagian dari ritus kafir. Melalui semuanya ini, mereka mau menunjukkan penentangan mereka pada Allah dengan menganut ajaran dan praktek hidup yang sesat. Mereka berontak dan tak rela tunduk kepada Allah yang sudah memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah yang dijanjikan, Kanaan. Kedua, karena munculnya ajaran sesat. Mengapa banyak ajaran sesat muncul? Tak lain karena mereka mau mencobai Allah. Mereka mau meniadakan Tuhan yang utuh dan sejati. Mereka mencoba membongkar pasang Tuhan dan mendirikan Tuhan menurut pikiran mereka. Fenomena yang sama terjadi pada zaman kita ini. Christian Science, Saksi Yehova, Mormon dan berbagai macam sekte tumbuh subur dalam lingkungan Kristen. Ada Children of God yang asyik dengan pesta seks. Belakangan ini muncul pula bentuk-bentuk kekristenan yang aneh-aneh yang lagi-lagi mengklaim dirinya sebagai bentuk ekspresif yang paling Kristiani. Mereka muncul sebagai gereja, resmi dalam badan tertentu, resmi menyebut Yesus, tetapi dalam konsep yang lain. Ini yang menakutkan. Allah yang seperti apa? Kristus yang seperti apa? Allah yang hanya memuaskan hawa nafsu. Bila demikian, berhati-hatilah. Allah yang diceritakan Alkitab bukanlah Allah yang memuaskan hawa nafsu kita. Ketiga, karena kita membuat perhitungan dengan Tuhan. Janganlah kita membuat perhitungan dengan Tuhan. Berhentilah mengatakan, Tuhan, saya tahu, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Buktikanlah kekuasaan-Mu itu dengan mengeluarkan aku dari penyakit ini. Bila Allah mengabulkan doa kita, sadarlah, hal itu terjadi karena cinta dan kemurahan-Nya, bukan wujud iman kita yang benar. Allah tidak perlu membuktikan diri kepada kita. Dia tetap Allah sekalipun kita tidak mengakuinya. Dia tetap Allah sekalipun kita meninggalkannya. Dia tidak berubah hanya karena kita berubah. Berhati-hati dan bersikaplah bijak. Jangan menggantikan Allah yang sejati dengan Allah-Allah yang lain oleh karena hawa nafsu kita seperti yang dilakukan umat Israel. Keempat, karena kita menuntut bukti. Markus 8 ayat 11 sampai dengan ayat 13 menunjukkan bentuk tindakan mencobai Tuhan yang lain, yaitu meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Mereka menuntut bukti. Buktikanlah bahwa engkau anak Allah. Turunkanlah api dari langit, kata mereka. Kristus menjadi sedih. Dalam Markus diceritakan bagaimana kemudian Kristus berkata bahwa bagi bangsa atau angkatan ini tidak ada tanda, kecuali tanda Yunus. Tanda Yunus dipahami waktu itu sebagai tanda kebangkitan, tanda kemenangan. Maka ia pun berkata, "Rubuhkan bait Allah ini,
Kemudian aku akan membangunnya kembali dalam tempo 3 hari. Dia berbicara tentang kematian dan kebangkitannya. Tetapi orang lain mengejek, mereka tidak percaya bahwa Kristuslah Anak Allah yang hidup, sekalipun mereka melihat banyak hal yang Dia lakukan. Mereka menuntut suatu tanda, tunjukkan kalau engkau Anak Allah. Tapi Kristus tak mengabulkan tuntutan mereka. Mengapa? Karena Kristus tidak mau tunduk kepada keinginan mereka yang minta tanda hanya untuk memuaskan keinginan mereka saja. Apakah kalau api turun dari langit lalu mereka akan percaya dan menerima Kristus Yesus? Tidak. Yesus tahu persis itu. Kalau memang mereka mau bertobat, Yesus mau menurunkannya, karena Ia mau semua orang selamat. Akan tetapi, Kristus tahu kedegilan hati mereka. Jangankan api dari langit, sekalipun api menutupi seluruh bumi, mereka tidak akan berubah. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa bangsa ini lebih degil daripada Sodom Gomora. Sodom Gomora memang di bumi hanguskan, tetapi itu karena mereka tidak pernah melihat mukjizat. Bangsa Israel begitu degil. Sekalipun orang Israel melihat mukjizat, mereka tetap tidak bertobat. Seringkali kita menuntut tanda dari Tuhan sebagai prasyarat bagi penyerahan total kita pada Tuhan. Bilapun Tuhan menjawab doa Anda, janganlah Anda berpikir bahwa iman Anda kuat dan hebat. Sebaliknya, hal itu membuktikan kelemahan iman Anda dan Tuhan memahami itu. Kelima, karena kita memberontak terhadap Allah. Pada Mazmur 78 ayat 56 tertulis, "Tetapi mereka mencobai dan memberontak kepada Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatannya." Ada 3 hal yang ditunjukkan dalam ayat itu: mencobai, memberontak, dan tidak berpegang pada peringatannya. Ketiga hal ini mirip, hanya pendekatannya yang berbeda. Semuanya didorong oleh keinginan untuk memuaskan hawa nafsunya dan karena tidak mau percaya pada ketetapan Allah. Pemberontakan terhadap Allah bisa muncul dalam berbagai rupa. Tidak jarang kita memberontak terhadap Tuhan karena kita merasa kehendak Tuhan itu tidak sejalan dengan keinginan dan harapan kita. Kita lupa bahwa sebagai manusia, kita serba terbatas. Keterbatasan itulah yang membuat kita tidak mampu melihat horizon yang lebih jauh dari kemanusiaan kita. Keterbatasan itu seharusnya membuat kita terbuka pada kebesaran Tuhan, bukan malah membatasi Tuhan atau menggantikan posisi Tuhan seperti dilakukan Adam dan Hawa di Taman Eden. Karena ingin seperti Tuhan, perintahnya pun dilabrak. Jangan mencobai Tuhan, Dialah Allah yang menciptakan manusia. Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta. Padanya kita harus tunduk, bukan malah mencobai Dia. Belajarlah pasrah dan menerima apa yang telah ditetapkannya. Bekerja dan berkaryalah semaksimal mungkin. Belajarlah peka pada pimpinannya. Kalau Dia memberi, bersyukurlah. Bila tidak, jangan kecewa. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Jangan mencobai Tuhan. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu hati dan pikiran kita. Dia mengetahui seluruh perjalanan alam semesta. Mengapa kita mau mencobai Dia? Mengapa kita yang terbatas ini ingin mencobai Dia yang tak terbatas? Karena itu, jangan mencobai Tuhan Allah kita karena Dia adalah Allah yang memegang masa depan kita, seluruh manusia dan dunia ini. Ampunilah dahulu terhadap seseorang, Markus 11 ayat 25.
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dosa menjadi penghalang berkat Tuhan tercurah kepada kita. Itu sebabnya Allah menyuruh kita untuk mengampuni kesalahan orang lain dan atau kesalahan kita kepada orang lain, agar kita mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Kitab suci berkata bahwa dosa dapat menghalangi hubungan kita dengan Allah. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Komunikasi dengan Allah juga dapat terhalang oleh keraguan dan hubungan yang bermasalah dengan orang lain. Dosa-dosa yang kita biarkan terus bercokol di dalam diri kita bisa membuat doa-doa kita terhalang untuk mendapatkan jawaban. Itu merupakan penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Perlakuan suami terhadap istri yang tidak bijaksana pun bisa menghalangi kita menjadi orang-orang yang merdeka secara iman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Selain itu, ada satu lagi penghambat doa-doa kita didengar Tuhan, yaitu ketika kita masih menyimpan dendam dan belum bisa memberikan pengampunan terhadap seseorang yang pernah melukai perasaan kita atau merugikan hidup kita. Banyak orang lupa betapa eratnya hubungan antara iman dan pengampunan. Yesus pernah mengajarkan mengenai hubungan ini ketika memberi nasihat tentang doa. Syarat yang diberikan Yesus agar kita bisa memiliki iman yang sanggup mencampakkan gunung ke laut adalah keteguhan hati kita. Tidak bimbang, tetap percaya. Maka hal itu akan terjadi. Demikian kata Yesus dalam Markus 11 ayat 23. Kemudian Yesus melanjutkan lewat ayat yang sudah begitu kita kenal dengan baik. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iman yang kuat akan membuat kita bisa percaya penuh kepada Tuhan. Tapi kemudian lihatlah ayat berikutnya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bahkan kemudian menekankan sekali lagi akan hal sebaliknya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Rangkaian ayat ini menunjukkan sebuah kaitan yang sangat erat antara iman dan pengampunan. Sebelum kita berdoa, kita wajib terlebih dahulu mengampuni orang-orang yang masih mengganjal dalam hati kita. Artinya, doa hanya akan berakhir sia-sia jika kita belum melepaskan sakit hati atau dendam yang masih bercokol di dalam hati kita dan memberi pengampunan. Tentu saja bukan kebetulan jika Yesus menopang gabungan kedua kalimat itu. Tuhan Yesus ingin kita sadar bahwa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita adalah dasar utama untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan sendiri sudah menunjukkan sikap tersebut terlebih dahulu. Dia selalu siap mengampuni kesalahan kita sebesar apapun. Tapi lihatlah bahwa itu bisa terjadi apabila kita mau mengampuni kesalahan orang. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.
Pesan yang sangat penting dikemukakan Yesus lewat sandingan ayat antara menerima apa yang kita doakan dengan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Jangan berharap doa kita didengar jika kita masih menyimpan sakit hati dan dendam terhadap orang lain. Dengan kata lain, kita tidak akan dapat memperoleh pengabulan doa dan dendam dalam hati kita sekaligus. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dia memberikan pengampunan yang tidak terbatas. Sudah seharusnya kita pun berlaku sama terhadap sesama kita. Menyimpan dendam tidak akan membawa manfaat selain akan menimbulkan berbagai penyakit dan membuat kita tidak bisa melangkah maju. Selain itu, terus mendendam dan tidak mau mengampuni pun akan membuat doa-doa kita terhalang, membelenggu iman kita sehingga tidak bisa tumbuh, bahkan menghilangkan kesempatan kita untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Sungguh perihal pengampunan ini memegang peranan penting bagi pertumbuhan iman kita dan sangat menentukan terhadap apakah doa kita didengar Tuhan atau tidak. Karena itu, ampunilah kesalahan orang lain kepada kita agar kita memperoleh berkat Allah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Mengapa Yesus mengutuk pohon ara? Kisah tentang Yesus yang mengutuk pohon ara yang tandus ditemukan dalam dua kisah Injil yang berbeda. Pertama, terlihat dalam Matius 21 ayat 18 sampai ayat 22, dan kemudian juga dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14. Meskipun ada sedikit perbedaan antara kedua kisah tersebut, keduanya dapat dengan mudah diselaraskan dengan mempelajari bagian-bagiannya. Seperti seluruh kitab suci, kunci untuk memahami bagian ini berasal dari pemahaman konteks di mana hal itu terjadi. Untuk memahami bagian ini dengan benar, pertama-tama kita harus melihat latar kronologis dan geografisnya. Misalnya, kapan hal ini terjadi, bagaimana latar belakangnya, dan di mana kejadiannya. Selain itu, untuk memahami ayat ini sepenuhnya, kita perlu memahami pentingnya pohon ara dalam kaitannya dengan bangsa Israel dan memahami bagaimana pohon ara sering digunakan dalam kitab suci untuk melambangkan Israel secara simbolis. Yang terakhir, kita harus mempunyai pemahaman dasar tentang pohon ara itu sendiri, musim tanamnya. Pertama, dengan melihat latar kronologis umum dari ayat ini, kita melihat bahwa hal itu terjadi seminggu sebelum penyalibannya. Yesus telah memasuki Yerusalem sehari sebelumnya di tengah pujian dan penyembahan orang-orang Yahudi yang memandang Dia sebagai Raja atau Mesias yang akan membebaskan mereka dari pendudukan Romawi. Kini, keesokan harinya, Yesus kembali dalam perjalanan ke Yerusalem dari tempat Ia tinggal di Betania. Dalam perjalanannya, Matius dan Markus mencatat bahwa dia lapar dan melihat pohon ara di kejauhan yang berdaun. Saat mendekati pohon ara tersebut dan berharap menemukan sesuatu untuk dimakan, Yesus malah menemukan bahwa pohon ara tersebut tidak berbuah dan mengutuk pohon itu dengan berkata, "Semoga pohon ara tidak menghasilkan buah lagi." Matius mencatat kutukan dan layunya pohon ara dalam satu kisah dan memasukkannya setelah kisah Yesus membersihkan bait suci dari para penukar uang. Markus menjelaskan bahwa hal itu sebenarnya terjadi selama 2 hari. Ketika Yesus mengutuk pohon ara pada hari pertama dalam perjalanan untuk menyucikan bait suci,
dan para murid melihat pohon ara itu layu pada hari kedua ketika mereka kembali pergi ke Yerusalem dari Betania. Tentu saja, ketika melihat pohon itu layu hingga ke akar-akarnya, para murid merasa takjub, karena hal ini biasanya memakan waktu beberapa minggu. Setelah meninjau latar kronologis umum dari cerita tersebut, kita dapat mulai menjawab beberapa dari banyak pertanyaan yang sering diajukan mengenai cerita tersebut. Yang pertama adalah pertanyaan, mengapa Yesus mengutuk pohon ara, padahal saat itu bukan musim yang tepat untuk buah ara? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat diketahui dengan mempelajari ciri-ciri pohon ara. Buah pohon ara umumnya muncul sebelum daunnya, dan karena buahnya berwarna hijau, ia menyatu dengan daunnya hingga hampir matang. Oleh karena itu, ketika Yesus dan murid-muridnya melihat dari kejauhan bahwa pohon itu berdaun, mereka mengira pohon itu juga akan berbuah, meskipun saat itu musimnya lebih awal dari biasanya pohon ara akan berbuah. Selain itu, setiap pohon seringkali menghasilkan 2 hingga 3 kali panen buah ara setiap musimnya. Akan ada panen awal di musim semi diikuti oleh 1 atau 2 panen berikutnya. Di beberapa bagian Israel, tergantung pada iklim dan kondisi, ada kemungkinan sebuah pohon dapat menghasilkan buah dalam 10 dari 12 bulan. Hal ini juga menjelaskan mengapa Yesus dan murid-muridnya tetap mencari buah di pohon ara meskipun saat itu bukan musim tanam utama. Fakta bahwa pohon itu sudah berdaun meskipun letaknya lebih tinggi di sekitar Yerusalem, dan oleh karena itu berada di luar musim normal buah ara, tampaknya merupakan indikasi yang baik bahwa pohon tersebut juga akan menghasilkan buah. Mengenai pentingnya bagian ini dan apa artinya, jawabannya sekali lagi ditemukan dalam latar kronologis dan dalam memahami bagaimana pohon ara sering digunakan secara simbolis untuk mewakili Israel dalam kitab suci. Pertama-tama, secara kronologis, Yesus baru saja tiba di Yerusalem di tengah kemeriahan dan pengharapan yang besar, namun kemudian melanjutkan dengan membersihkan bait suci dan mengutuk pohon ara yang tandus. Keduanya mempunyai arti penting bagi kondisi rohani Israel. Dengan pembersihan bait suci dan kritiknya terhadap ibadah yang terjadi di sana, Yesus secara efektif mencela ibadah Israel kepada Tuhan. Dengan mengutuk pohon ara, Dia secara simbolis mencela Israel sebagai sebuah bangsa dan, dalam arti tertentu, bahkan mencela orang-orang Kristen yang tidak berbuah, yaitu orang-orang yang mengaku Kristen tetapi tidak memiliki bukti hubungan dengan Kristus. Kehadiran pohon ara yang berbuah dianggap sebagai simbol keberkahan dan kemakmuran bagi bangsa Israel. Demikian pula, tidak adanya atau matinya pohon ara melambangkan penghakiman dan penolakan. Secara simbolis, pohon ara melambangkan kematian rohani bangsa Israel, yang meskipun secara lahiriah sangat religius dalam melakukan segala pengorbanan dan upacara, namun secara rohani mandul karena dosa-dosa mereka. Dengan membersihkan bait suci dan mengutuk pohon ara, menyebabkannya layu dan mati, Yesus mengumumkan kedatangan penghakimannya atas Israel dan menunjukkan kuasanya untuk melaksanakannya. Hal ini juga mengajarkan prinsip bahwa pengakuan dan ketaatan beragama tidak cukup untuk menjamin keselamatan, kecuali ada buah keselamatan sejati yang nyata dalam kehidupan seseorang.
Yakobus kemudian menggemakan kebenaran ini ketika ia menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Hikmah dari pohon ara adalah agar kita menghasilkan buah rohani, bukan sekadar tampil religius. Allah menghakimi ketidakberbuahan dan berharap bahwa mereka yang memiliki hubungan dengannya akan menghasilkan banyak buah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Roh Kudus, pangkaslah ranting-rantingku, agar aku dapat menghasilkan lebih banyak buah bagi Allah. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.